Duduk kembali. Yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahowu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 10, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau, dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah
dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Pembaca kita Perjanjian Lama. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Suara Yesusku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Dosa dan berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri.
Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 110A. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Ampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat persilakan duduk. Pembacaan Alkitab Perjanjian Baru. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Matius 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Hukum yang pertama, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat Tuhan, sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386.
Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikau saja asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan wujud hormat kami bagi-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagian dari berkat-Mu itu, kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah Tuhan, dan mohon berkati, agar dapat kami gunakan untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami akan menyampaikan warta jemaat sepekan ke depan. Yang pertama, jadwal kegiatan sepekan 3 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2021. Selasa 5 Oktober 2021, pukul 17, persiapan PAK di kediaman Bapak Lean Sobleli. Rabu 6 Oktober, pukul 17, ibadah PKB. Kamis 7 Oktober, pukul 17, ibadah PKP di kediaman Ibu Ari Lasa. Jumat pukul 18, sermon presbiter dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Sabtu 9 Oktober pukul 16, ibadah HUT PKLU di kediaman Ibu Utami Supit. Yang berikutnya, perkunjungan warga jemaat. Perkunjungan warga jemaat pada Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 10 di keluarga, satu keluarga Agus Suyanto, yang kedua di keluarga Ismail Lasa.
pendataan vaksinasi jemaat. Majelis jemaat sudah menginput data sesuai dengan jemaat yang melapor. Bagi yang belum melapor dapat menyusul kemudian. Yang berikutnya ibadah siswa SPN Lido. Pelayanan ibadah siswa SPN Polda Metro Jaya Lido dilaksanakan setiap Jumat pukul 11.30. Yang berikutnya kegiatan PKP. Mulai Oktober 2021 akan dilaksanakan ibadah di rumah-rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah kehadiran maksimal 10 orang dan yang sudah divaksin. Ibadah kembali ke hari Kamis pukul 17 setiap minggu. Yang berikutnya kegiatan PKLU, mulai bulan Oktober 2021 dilaksanakan ibadah tatap muka di rumah-rumah setiap 1 bulan sekali pukul 16 Sabtu di minggu pertama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlah kehadiran maksimal 10 orang dan sudah divaksin. Yang berikutnya mengenai pembangunan ekonomi gereja. Usaha pencarian dana panitia renovasi pastori kepada Bapak Ibu jemaat yang belum memberikan janji iman, mohon kiranya berkenan memberikan janji iman tersebut. Posisi keuangan, kas dan bank dapat Bapak Ibu lihat di lembar warta jemaat yang telah disediakan. Yang berikutnya Infokom dan Litbang. Pertama, persidangan sinode ke-21. Akan dilaksanakan persidangan sinode ke-21 pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021 secara daring. Utusan GPIB Cornelius Lido sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Pendeta Julius Erik Anabora di Komisi Pemahaman Iman. Yang kedua, Bapak Penatua Leon Sobleli di Komisi Kurikulum. Yang ketiga, Bapak Diaken Lambertus Barangongo di Komisi Tata Ibadah. Para utusan didampingi para multimedia. Yang pertama, Saudara Daud Prayoga. 2, Saudara Velaski Yuan Antonio. 3, Saudari Venesia. 4, Saudari Naomi. 5, Saudari Stefania. 6, Saudari Silvani. Lokasi daring di SMK Nuansa. Utusan dan para pendamping akan diberikan surat tugas untuk mengikuti persidangan sinode tersebut. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 akan dilaksanakan Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 13 sampai dengan 16 WIB. Agenda 1. Evaluasi Triwulan 2. Kedua, penetapan utusan dan pendamping. Ketiga, pembahasan calon-calon fungsionaris Majelis Sinode ke-22. Keempat, pembahasan perayaan Natal Jemaat Cornelius Lido tahun 2021. Yang berikutnya warga jemaat yang berulang tahun. Segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober 2021. Pertama, Bapak Dwi Feris M. Sidabutar 3 Oktober, Saudara Prapanca Pandapotan Sidabutar 4 Oktober, ketiga Ibu Nih Luh Ariningsi Sidabutar 6 Oktober, keempat Bapak Teddy Sihombing 6 Oktober, Bapak Krisno Juventus 8 Oktober, 6 Saudara Michael Andreas Herklot 8 Oktober, semuanya ulang tahun kelahiran. Dan yang berikutnya yang ketujuh, Bapak Ibu Heru Prabowo 8 Oktober ulang tahun perkawinan. Sampai masa tuamu aku tetap dia,
Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku tetap melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang berikutnya, wilayah sektor pelayanan 1 dan 2. Wilayah sektor 1 dan 2 mungkin dapat ditayangkan di layar sebagai berikut. Untuk lebih lengkapnya, nanti kami akan menyampaikan di warta jemaat, diberikan kepada jemaat. Yang berikutnya, pendaftaran pemberkatan perkawinan jemaat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa keluarga Agus Suyanto telah mendaftarkan untuk pemberkatan perkawinan gereja bagi saudari Priscilia Dea Pramesti dan saudara Putra Perdana Bandi pada bulan Desember 2021. Apabila ada warga jemaat yang keberatan atas rencana tersebut, dapat menghubungi majelis jemaat. Katekisasi pra perkawinan telah dimulai 25 Desember 2021 pukul 18.30. Yang berikutnya, atestasi keluar. Telah pindah domisili dari jemaat GPIB Cornelius Lido. 1. Keluarga Bapak Julkifli Hutahayan. 2. Keluarga Bapak Arnold Tunu. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi hari ini kita memakai data ibadah Gereja Nias dalam rangka Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil. Oleh karena itu, ya, maka ada sedikit perbedaan di antara struktur dari masing-masing komponen dalam liturgi pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu, kita hari ini diberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi tentang tata cara bergereja yang ada di Indonesia. Ya. Jadi, kalau kita yang tinggal di kota, ya jangan hanya tahu, oh ada gereja Protestan, ada gereja Pentakosta, ada gereja karismatik. Tapi kita juga harus tahu ada gereja-gereja di daerah yang punya nuansa budaya dan tradisi yang kuat, yang tetap terpelihara sampai dengan hari ini. Maka itu tadi sapaannya masih tetap seperti zaman dulu. Yahowu. Ya, yang nggak ngerti ya tanya aja sama yang ngerti. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka perjamuan kudus di seluruh wilayah Indonesia pada hari ini, bukan hanya GPIB yang perjamuan kudus, ya, maka kita akan menghayati sedikit bagian dari perjalanan pekabaran Injil dari Paulus yang sudah bertransformasi diri dari seorang Yahudi yang bernama Saulus menjadi Paulus. Nah, pada kata ibadah kali ini ada sesuatu yang unik yang nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kameranya itu dibuka semua. Dan bikin hostnya capek, manggil-manggil, buka kamera, buka kamera.
Ada satu ayat untuk menjadi hafalan Bapak Ibu sekeluarga di rumah sebagai oleh-oleh dari gereja Nias. Tapi nanti setelah saya khotbah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang laki-laki yang memiliki pendidikan tinggi itu bisa kita lihat sebuah cerminannya di dalam diri seorang pria yang bernama Saulus yang lahir di Tarsus, Kilikia, dan menjadi sarjana Taurat di bawah bimbingan Rabi Gamaliel. Jadi Rabi Gamaliel ini adalah generasi Rabi yang kedua. Rabi yang paling utama itu yang terkenal itu adalah Hillel, lalu Gamaliel. Nah, Saulus ini ya, kalau dia tidak ya dipanggil sama Tuhan menjadi Paulus, mungkin dia akan menggantikan Gamaliel sebagai seorang rabi besar. Dalam bahasa sekarang itu menjadi profesor, guru besar teologi di sekolah-sekolah Taurat. Hanya dia mendapatkan sebuah pengalaman yang berbeda dibandingkan guru-gurunya. Ketika dia berjalan menuju sebuah tempat, ya, menjumpai pengikut-pengikut sekte yang disebut Jalan Tuhan ini, ya, dia kemudian jatuh dan menjadi buta dan mengalami transformasi oleh kuasa Roh Tuhan yang kudus. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Tuhan melakukan sebuah intervensi kepada perilaku hidup manusia di dunia. Nah, ada kemiripan yang mau disampaikan oleh Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul. Peristiwa penangkapan Rasul Paulus ini ya, mau disejajarkan dengan peristiwa penangkapan Yesus. Ya, yang juga dibawa untuk mendapatkan sebuah pengadilan. Nah, akan tetapi Rasul Paulus sedikit berbeda karena dia diberi kesempatan untuk menjalani takdir yang berbeda. Artinya masih ada upaya secara intelektual melakukan pembelaan diri. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyaksikan ya, ketika seluruh gereja di Indonesia memberikan kita bacaan Kisah Para Rasul ini, ya, khususnya GPIB ya, dalam rangka perjamuan kudus, ya, dalam rangka hari penginjilan. Ada satu hal yang mau disampaikan kepada seluruh warga gereja, bahwa misi pekabaran Injil itu tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya. Nah, itu telah dibuktikan dengan dua peristiwa. Ya. Yang pertama adalah peristiwa kehadiran Kristus, dan yang kedua yang kita baca hari ini, peristiwa penangkapan Rasul Paulus. Nah, ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa membacanya karena Paulus menceritakan bagaimana ia kemudian menjadi buta setelah melihat cahaya Tuhan dan dituntun hingga sampai ke Damsyik dan kemudian berjumpa dengan Ananias dan mengalami sebuah transformasi diri dan kemudian menjalani misi dari Tuhan sebagai seorang rasul. Jadi ceritanya komplit, ya, diceritakan oleh Paulus sendiri dalam pidatonya. Ya. Jadi pidato pembelaan diri yang sangat unik. Ya. Bukan bantahan-bantahan yang sifatnya balik menyerang, tetapi sebuah bantahan yang sifatnya deskriptif.
Apa itu maksudnya? Jadi menggambarkan supaya orang-orang Yahudi yang banyak itu tidak salah paham, apalagi memiliki paham yang salah. Nah, seperti kebiasaan orang Indonesia, banyak yang bukan hanya salah paham, tapi pahamnya udah salah. Jadi mau diapa-apain juga tetap aja salah gitu. Orang berbuat baik, tetap aja dibilang salah. Nah, jadi kerumunan-kerumunan orang ya, walaupun dilarang juga tetap aja berkerumun. Itu selalu mencari siapa yang salah. Gitu. Mereka nggak peduli mau mencari mana kebenaran. Jadi selalu kerumunan massa yang membabi buta itu, yang berteriak-teriak, berdemonstrasi, tujuannya cuma satu, mencari siapa yang salah. Nah, kalau udah dapat yang salah, maka kalau bisa binasakan yang salah itu. Halal kok darahnya. Nah, tetapi di dalam kerumunan yang diceritakan oleh Lukas, Paulus berhasil memberikan sebuah ketenangan, walau sejenak, karena orang-orang itu terkejut, oh ternyata dia bisa berbahasa Ibrani, dikiranya dia adalah orang Yunani. Gitu. Nah, jadi suatu kemampuan komunikasi yang baik yang dimiliki oleh Paulus cukup memberikan kesempatan baginya menjelaskan siapa Yesus Kristus. Nah, orang-orang Kristen sekarang juga harus punya cara berkomunikasi yang baik dalam rangka menjelaskan siapa Yesus yang kamu imani itu. Orang akan bertanya dengan seenak perutnya aja. Oh, kamu percaya sama laki-laki yang digantung di kayu itu, yang cuma pakai koloran aja? Nah, gimana jawabnya itu? Nah, harus bisa menjelaskan ya, bagaimana kita meyakini kuasa Yesus Kristus, bukan kita percaya kepada patung orang yang disalib itu. Nah, jadi kan ada sebuah perbedaan ya. Ketika kita memberikan simbolisasi kepada keyakinan kita, bukan berarti kita meyakini sepenuhnya simbol itu. Ya. Bapak Ibu boleh pakai kalung salib sepanjang leher ini, ya, kelilingin aja. Orang akan menganggap Bapak Ibu apa? Nggak waras kali ini orang. Bukan dibilang, imannya kuat ya, kalung salibnya sepanjang leher ini yang keliling. Itu hanya simbol, tidak bisa menggantikan apa yang diyakini atau apa yang diimani. Nah, kemampuan dalam menjelaskan itu sangat penting dibandingkan kita bermain simbol-simbol. Kita pakai simbol A, simbol B, ya. Salib panjang sampai di perut sini, ya. Beratnya mungkin berapa? Setengah kilo kali ya. Kan banyak yang pakai kalung salib tuh sampai di perut. Ada yang pakai dari besi, dari kayu, ya. Sekali-sekali dari batu gitu. Ya biar kerasa beratnya mikul salib ya. Nah, tapi ketika mau ditanya siapa Yesus menurutmu? Nah, ngelihat di langit-langit apa ya? Siapa ya? Nah, nanti ya tak tanya pendeta aku. Pendetanya lagi cuti, nggak bisa jawab. Kan gitu. Kalau sudah berani menunjukkan simbol-simbol kepada umum, maka harus bisa mengkomunikasikan simbol itu. Ketika kita pakai salib yang berbeda dengan umat Katolik misalnya. Salib Protestan adalah salib polos. Bagaimana menjelaskannya itu? Nah, kan harus punya kemampuan. Ya. Kalau orang Protestan salibnya kosong karena kita mengimani Kristus yang bangkit. Sementara saudara-saudara di gereja Katolik itu salibnya ada manusianya karena dia mengimani kuasa Kristus yang mati di kayu salib. Nah, perbedaan-perbedaan itu kan harus bisa dijelaskan. Kalau saya nggak ngomong sekarang juga banyak yang nggak tahu tuh. Kan? Apa bedanya salib Protestan dengan salib Katolik? Nah, jadi kemampuan untuk menyampaikan deskripsi yang ada di otak kita ini sebagai sebuah narasi yang bisa menjelaskan ke orang tentang keyakinan iman kita. Nah, itu yang
perlu dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Nah, oleh karena itu belajar dari Paulus yang bisa memberikan sebuah penjelasan-penjelasan yang sangat panjang, lebar, dan mendalam ya, bukan tentang dirinya sendiri sebenarnya, tentang bagaimana Tuhan turun tangan untuk membelokkan arah kehidupannya lewat cahaya terang di Damsyik dan perubahan diri dari Saulus menjadi Paulus. Jadi yang mau dia ceritakan, yang mau dikomunikasikan adalah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Nah, seringkali kita juga ditanyakan, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Kenapa nggak mau menjadi pengikut umat yang lain? Nah, ada yang menjawab, ya karena saya lahir dari orang tua Kristen. Ya, nggak salah juga. Lalu semakin besar, kemudian ditanya, kan gitu. Dalam sebuah peneguhan CD, ya, apakah jawabmu? Diharapkan jawabannya juga lahir dari pengetahuan yang mendalam, ya dengan segenap hatiku. Nah, ketika orang sudah mendengar jawaban ya dengan segenap hatiku itu, dalam benaknya masing-masing akan berharap orang-orang ini punya pengetahuan yang benar-benar mumpuni gitu. Karena bukan lagi ya dengan segenap pengetahuanku, sudah ya dengan segenap hatiku, dia berkata. Berarti sudah melampaui level akal budi, sudah dihayati di dalam sanubarinya sebagai bagian yang tertanam dan tidak lagi bisa tercabut. Nah, komunikasi iman di tengah-tengah pergumulan kita sebagai bangsa yang plural ini sangat memegang peranan yang penting ketika kita mau berdialog dalam bidang apapun juga. Ketika mau menyampaikan pemikiran-pemikiran yang lahir dari sebuah pemahaman iman Kristen, maka kemampuan untuk berkomunikasi itu berbicara dengan sebuah keberanian dan kemampuan bertutur kata itu menjadi hal yang penting. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya pengikut Kristus yang setia, tetapi ketika disuruh menjelaskan siapa Kristus itu, dia balik bersembunyi di belakang batu besar, atau di belakang salib sih mendingan. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi tugas bagi setiap umat Tuhan melengkapi diri sehingga mencapai level pengetahuan yang cukup ya. Tidak perlu tinggi-tinggi banget juga. Yang cukuplah untuk bisa menjelaskan siapa Yesus. Nah, syaratnya tentunya aja nggak bisa dicari di YouTube ya misalnya. Siapa itu Yesus? Kalau ada yang bikin videonya ya syukur kan gitu. Siapa Yesus itu dicari di dalam Alkitab. Oleh karena itu kalau frekuensi membaca Alkitabnya rendah di rumah, ya susah mau dapat sebuah pengetahuan yang mendalam. Nah, coba bertanyalah kepada diri sendiri. Dalam satu hari berapa kali baca Alkitab di rumah? Jangan-jangan seminggu sekali aja kalau gereja. Itu pun bacanya di lewat handphone kan? Gitu. Nah, ya, jadi durasi membaca Alkitab itu juga sangat penting. Akan memberikan sebuah pengaruh bagi kita di dalam mencari tahu siapa Yesus Kristus yang aku imani. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka perjamuan kudus, maka sebuah penghayatan terhadap simbol-simbol ya, roti dan anggur itu mau memberikan kesempatan bagi kita mengenal lagi siapa Yesus Kristus yang untuknya kita datang di dalam sebuah persekutuan di gereja dalam waktu-waktu tertentu merayakan
sengsara dan kematiannya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang dikenang sengsara, kematian, dan kebangkitannya kecuali manusia Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk menghayati ini sebagai sebuah panduan bahwa kematian dan kebangkitan, atau bahkan dari sengsara, kematian, dan kebangkitan hingga kenaikannya ke sorga, itu membentangkan jalan yang terbuka bagi kita manusia yang berdosa ini untuk bisa tiba di tempat yang disebut rumah Bapa di sorga. Nah, paling tidak kita menghayati itu ketika datang di dalam meja perjamuan kudus pada saat ini. Sehingga walaupun kita punya banyak sekali dosa, sekalipun juga sudah mengaku berulang-ulang kali tetapi jatuh lagi ke dalam dosa, kita pasti bisa melihat masa depan yang cerah karena Kristus yang bangkit itu. Yang bukan hanya memberikan jaminan keselamatan di bumi, tetapi juga memberikan tempat yang terhormat di rumah Bapa yang di sorga. Oleh karena itu, datanglah membawa diri dan hati serta pikiran yang tertuju kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mengalami peristiwa sengsara yang jauh melebihi yang dirasakan oleh rasul-rasul, termasuk oleh Rasul Paulus. Dalam kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya, kemudian kita berjumpa dengan kuasa Tuhan yang menebus, membaharui, dan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati karunia-karunia Tuhan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, yang datang hari ini dalam perjamuan, berkatalah di dalam hati masing-masing, tanpa kematian Kristus, aku bukan siapa-siapa hari ini. Tanpa ada kematian Kristus, maka belum tentu aku ada hari ini. Nah, itulah pengakuan-pengakuan yang harus ada dalam diri kita ketika kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus untuk mendengar dan menghayati kembali bagaimana Tuhan melakukan campur tangan di dalam kehidupan manusia, mengarahkan, membelokkan, membalikan segala sesuatu dalam sejarah hidup manusia untuk menunjukkan kuasanya ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, jauh melebihi kuasa dari manusia siapapun. Nah, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus lewat tata ibadah gereja Nias, dan kita mencoba untuk menghayati bagaimana ya orang-orang di Nias sana menghayati perjamuan kudus ini, menghayati Yesus Kristus dalam kehidupan diri mereka, baik sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai persekutuan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kabupaten ya, Nias itu, ya, di wilayah Sumatera Utara sana. Oleh karena itu, ya, mari kita menyesuaikan, walaupun tata ibadahnya agak panjang dan mungkin agak sedikit, ya, kurang bagaimana begitu ya, tetapi kita coba menghayati bagaimana sih latar belakang pemikiran saudara-saudara kita di Nias itu menghayati peristiwa yang sakral ini. Nah, semoga kita semua bisa menyesuaikan diri di dalam tata ibadah gereja Nias ini, sehingga kesakralan perjamuan kudus tidak menjadi hilang karena kita mengeluh, kok gini ya tata ibadahnya. Ya, nggak usah bertanya, kok gini ya, tetapi coba hayati saja bagaimana tata caranya pada hari ini.
Nah, seperti tadi saya sampaikan, ya, maka saya akan memberikan satu ayat hafalan. Nah, ya, ayat hafalannya itu diambil dari ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Ya. Kisah Para Rasul 22, ayat yang ketiga. Nah, panjang nih. Biasanya di anak sekolah minggu cepat. Kalau orang tua, nah mudah-mudahan bisa. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, Yerusalem maksudnya. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu pada waktu ini. Nah, jadi selamat untuk menghafal ayat itu di rumah. Memang tidak ada pengecekannya seperti anak sekolah minggu, tetapi paling tidak silakan menghafal itu sebagai identitas seorang pria yang bernama Saulus, yang kemudian bertransformasi diri menjadi Paulus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami telah merenungkan sejenak perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, bahkan ketika ia masuk di dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan dan kondisi yang mengancam keselamatan nyawanya. Dan belajar dari Paulus yang selalu berani untuk berbicara, mengkomunikasikan dirinya bahkan keyakinan imannya, maka biarlah pada saat ini kami juga mencoba belajar untuk dapat mengkomunikasikan iman kami kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam sorga, biarlah perenungan yang singkat ini menjadi pengantar bagi kami semua sebagai umat-Mu untuk masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Sebagaimana tata ibadah gereja Nias, kami mencoba menghayati Yesus Kristus yang hadir dalam persekutuan kami pada saat ini. Amin. Kita bernyanyi Kidung Kesaan, tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, tetaplah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saya menjelaskan sedikit sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi di halaman berapa ini? Bagian persiapan, ya, bahwa akan ada sebuah tanya jawab antara pendeta dengan jemaat. Ya. Oleh karena itu, host akan membuka mikrofon secara acak, 5 orang saja di antara warga jemaat, supaya suaranya terdengar oleh saya sebagai imam yang memimpin. Jadi ada umat yang ada di ruangan ini, ya, tetapi juga penting untuk mendengar pengakuan dari umat yang ada di rumah. Ya, jadi akan dibukakan 5 mikrofon secara acak oleh host nanti, ya. Nah, Bapak Ibu menjawab pertanyaan, ya, atau berdialog itu, ya, dengan 3 kalimat pendek, ya. Tetapi menjawabnya dengan sebuah keyakinan, gitu. Yang pertama, kami mengaku. Kedua, kami percaya. Ketiga, kami bersedia. Nah, itulah tata cara saudara-saudara kita di gereja Banua, Niha, Keriso, Protestan dalam menghayati perjamuan kudus. Jadi mengaku, percaya, bersedia, baru datang dan menerima roti dan anggur. Nah, begitu kira-kira di tata ibadahnya. Semua dapat di rumah ya, tata ibadahnya ya. Nah, sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu Kidung Keesaan 409, Ya Perjamuan Kudus. Ya perjamuan kudus, bekal untuk beriman, dengan hati yang tulus, bersyukur menyembah. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku
Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan luput, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Sekarang kita masuk di dalam persiapan diri. Nah, Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam sukacita, menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuan-Nya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah dan yang sempurna. Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami.
Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskan segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa dalam hati masing-masing, minta pengampunan minta pengampunan dari dosa kita yang tidak terungkap dalam doa bersama tadi, maka diberikan waktu doa pribadi selama kurang lebih 1 menit. Dipersilakan. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita bernyanyi, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa.
Saudara-saudara yang kekasih, dengarkan amanat perjamuan kudus. Menurut Injil Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum anggur, meminum isi cawan ini, maka dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darah-Nya sudah tertumpah. Maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semua. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan, Anak Domba Allah. Setiap Allah walau di
Masuk dalam pelaksanaan perjamuan. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Roti dan anggur dibagikan. Sudah dibagikan ke seluruh jemaat dan yang ada di tempat ini. Maka sekarang terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Selanjutnya, anggur perjamuan yang sudah dibagikan, maka terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan khusus di meja yang sudah disiapkan sambil bernyanyi Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, keluhkan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, keluhkan rajamu, sengsara yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Sion, pengantinmu dekat, Ia membawa perhiasan mahal.
awal tebusan kasih Sion, pengantinmu dekat. Bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Puji sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Puji sumber hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat tanpa doksologi dan kemudian dilanjutkan dengan doa berkat sebagai pengutusan dan penutupan dalam ibadah kita. Mari kita naikkan doa kita. Kami bersyukur, ya Tuhan, sebagaimana kami ada di dalam persekutuan gereja-gereja di seluruh Indonesia, maka dalam kesempatan minggu ini, kami boleh mengambil bagian melalui tata ibadah gereja Nias untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka kembali menghayati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Kami menghayati juga kisah perjalanan Rasul Paulus yang juga mengalami campur tangan Tuhan bagi proses pekabaran misi di tengah-tengah kehidupan warga di Damsyik maupun yang ada di Yerusalem dan di seluruh tanah Yahudi. Engkau yang ikut mengarahkan dan menuntun segala pemikiran Rasul Paulus. Bahkan Engkaulah yang memberikan keberanian dan kemampuannya dalam berkata-kata, memperkenalkan imannya, seiring pengalaman-pengalaman spiritual pribadinya bersama dengan kuasa Kristus. Maka biarlah kami juga dimampukan untuk memiliki pengalaman spiritual yang mendalam bersama-Mu, ya Tuhan Yesus. Bahkan kami dimampukan untuk memiliki perkataan-perkataan yang benar tentang apa yang kami imani. Bahkan kami diberikan keberanian untuk berkata-kata kepada siapapun dalam kondisi-kondisi yang bagaimanapun. Ya Bapa di dalam sorga, maka biarlah hari ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kuasa Roh Tuhan. Turunlah atas diri kami dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bahkan bukan hanya melalui perkataan-perkataan kepada sesama manusia, tetapi terlebih daripada itu melalui perbuatan-perbuatan kami yang nyata bagi sesama ciptaan, bagi sesama manusia, dan bagi semesta alam ini. Jadikan kami manusia-manusia yang memiliki kemampuan, kepekaan, bahkan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, maka biarlah di hari ini dengan penuh sukacita kami menyambut perjamuan kudus ini untuk merayakan kemuliaan Tuhan yang dapat diturunkan dalam diri kami setelah Kristus sengsara, mati, dan dibangkitkan untuk naik ke sorga.
Maka kami sebagai persekutuan umat yang dipanggil keluar dari kegelapan masa lalu, untuk memasuki terang Kristus yang ajaib, maka biarlah kami sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, menyatakan keyakinan iman kami di hadapan Tuhan, bahwa kami meyakini dan mengimani Tuhan selalu campur tangan dalam setiap perkara dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, arahkanlah diri kami di jalan yang benar. Jauhkanlah kami pada jalan-jalan yang salah, pengaruh-pengaruh dunia yang menyesatkan, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali menipu diri kami. Biarlah kami meyakini bahwa satu-satunya penolong yang berkuasa atas semesta alam ini hanyalah Tuhan yang juga kami kenal di dalam Yesus Kristus serta Roh Kudus yang sudah dicurahkan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh keberadaan kami sebagai keluarga-keluarga umat Tuhan di tempat ini. Sebagai warga gereja dan sebagai warga masyarakat, biarlah Roh Kudus menuntun kami semua untuk bisa melaksanakan amanat Kristus, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Oleh karena itu, pulihkanlah kami dari berbagai macam kesakitan yang kami alami dalam tubuh jasmani. Pulihkanlah kami ketika kami kehilangan arah untuk mencari Tuhan. Maka bangkitkanlah kami kembali spiritualitas kami yang telah lama kami tinggalkan untuk dunia ini. Peliharalah iman kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan lurus ke depan, menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Maka inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu yang percaya, yang ada di tempat ini dalam persekutuan GPIB Jemaat Cornelius di Lido, Cigombong ini. Kami menyatukan hati kami dan membawa segala dosa-dosa kami untuk memohon pengampunan. Dan perbaharilah diri kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui di dalam iman, pengharapan, dan kasih karunia. Ya Allah Bapa di sorga, inilah umat-Mu, dan mampukan kami untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Hari ini kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat yang hadir di tempat masing-masing untuk beribadah melalui aplikasi Zoom ini. Kami berdoa untuk para presbiter yang bertugas dan tim multimedia yang ada di tempat ini untuk membantu menjalankan sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya kasih Tuhan meliputi mereka semua, memberdayakan dan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Ibu jemaat sekalian yang sedang bergumul dalam sakit penyakitnya hari ini. Kiranya tubuh dan darah Kristus akan memberikan kekuatan yang baru. Dan biarlah masing-masing menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, agar pemulihan dan kesembuhan dapat Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh warga jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap penatua diaken yang ada, yang mengabdikan diri di dalam pengabdiannya periode majelis jemaat pada saat ini. Juga kami berdoa dan menyerahkan para pengurus pelkat dan para pelayan yang ada, yang juga mengabdikan dirinya dalam pelayanan di jemaat ini. Berkati mereka semua ya Tuhan, dan kiranya tubuh dan darah Kristus memampukan mereka semua, memberdayakan kami semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kesaksian yang benar,
demi dan tentang Yesus Kristus. Sehingga semua orang yang mendengar boleh diberkati, bahkan kami yang menyampaikannya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah rasa syukur kami. Dan biarlah menjadi berkat bagi kami semua beserta dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Indonesia ini, yang pada saat ini merayakan sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri, ulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada. Arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Yahoo. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Yahoo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu Pak Pendeta. Selamat hari Minggu Pak Pendeta, semua majelis, ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tidur lagi sih Kak. Udah dibuka. Selamat hari Minggu. Abang sini. Say hai dulu ke sini. Hai gitu. Iya duduk dia kayak. Selamat hari Minggu, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis, Pak Pendeta. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ibu Torus. Selamat hari Minggu, Ibu. Apa?